kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Hendi. Kita lanjutkan kepada Pak Heri yang akan menyampaikan tentang kurikulum. Pada Pak Heri, disilakan. Mumpung ada Frater Herman, kalau Bu Lili mengatakan mau menyampaikan tentang kurikulum, saya punya challenge untuk memperbaiki 3 sekolah yang tadi disampaikan. Mengharukan buat kami, Bu, di sekolah-sekolah tersebut. Semangatnya luar biasa. Tadi Ibu siapa mengatakan bahwa walaupun murid kami sedikit, guru kami tidak ada, tetapi kami tetap semangat untuk pendidikan ini. Di Semarang kami selalu hidup dengan jumlah murid yang ribuan. Anak saya selalu sekolah di tempat yang ribuan jumlah muridnya. Begitu mendengar dari Pak Paulus Wita, di mana guru yang 2 ASN sebentar lagi keluar, POP ini sudah disampaikan, kemudian besok lagi harus menyampaikan lagi. Energi habis di situ, kapan sekolahan ini akan berkembang? Baik, saya tidak akan berlarut dalam keromantismean saya, tetapi masih romantis juga saya. Loh, kok SMA Katolik Gonzaga punya Bu Lili? SMP, Pak. SMP. Iya. Ini SMP Katolik Santo Mikael Pineleng. Jumlah muridnya setiap 6. SMP Katolik Santo Mikael, jumlah gurunya 5, muridnya segitu. Ini putih. Ini SMP mana ini? Santa Rosa. Besar di 5 Tondano. Di Dapodi kok Santa Rosa de 5-nya mana ya? Iya, Pak. Awal-awalnya kami tidak edit lagi, ternyata tidak lengkap namanya. Hingga sampai saat ini kami berupaya untuk merubah, tapi belum ada respon. Sudah berulang kali kami ke dinas, ke operator kabupaten, tapi sampai saat ini belum. Padahal kami sudah menyiapkan berbagai administrasi yang diminta, termasuk izin operasional. Tetapi sampai saat ini ya belum ada respons dari operator. Oke. Ya, barangkali kami membutuhkan juga bantuan, siapa tahu dari teman-teman ataupun dari siapa saja yang bisa membantu. Baik. Saya akan mulai dari gini. Sebentar. Sebentar. Saya akan mulai dari sini. Belum saya share screen ya. Maaf ya Bapak Ibu. Hidup saya merdeka soalnya. Oke. Ada hal di POP ini yang selalu disampaikan secara idealis. Kemudian ada gap di mana
Bapak Ibu semuanya pada posisi praksis. Di posisi praksis, 3 sekolah ini mengalami kesulitan, mengalami masalah. Saya yakin yang disampaikan tadi seperti itu. Kemudian idealis, ini ada core value, kemudian ada penggalian budaya, kemudian ada pembelajaran abad 21, kemudian ada apalagi banyak sekali, dan lain-lain aja sampai saya tulis 4L-nya. Nah, kemudian perubahan harus terjadi, perubahan dari idealis dan praksis ini bagaimana kita menyatukan. Harus terjadi perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Lebih baiknya bagaimana? Ya lebih baik untuk pendidikan atau untuk sekolah Bapak Ibu semuanya. Caranya bagaimana? Nah itu. Saya yakin usia dari masing-masing sekolah ini sudah lebih dari 20 tahun ya Bapak Ibu. Pak Paulus Wita, usia sekolah ini berapa tahun, Pak? 52. Ya ampun, sudah 52 tahun. Kemudian SMP Katolik Rosade 5? Iya, 52 juga, Pak. 52, seumuran saya, Pak. Bu. Iya. SMP Santo Mikael, oh tadi udah ya, Francisco Spineleng? Iya, 55. 55-an. Ya, terima kasih Bu, Bapak semuanya. Dulu pasti ada sejarah di mana sekolah ini favorit ya Pak Paulus Wita, sejarahnya. Sekolah ini dulu kelas jauh dari SMP Katolik Santo Rafael Manado. Kelas jauh, induknya di Santo Rafael Manado. Santo Rafael yang mungkin kelompok tadi pagi. Kemudian kelas jauh dan berapa tahun kemudian dia mandiri. Jumlah muridnya cukup banyak Pak dulu. Kalau yang lalu-lalu memang banyak Pak, tapi berapa tahun terakhir memang menurun. Ya. Oke ya. Yep. Terima kasih semangatnya. Baik. Ini ya. Kita harus tetap di sini. Konsep-konsep idealis. Praksis ini jembatannya adalah penyadaran diri kita tentang bagaimana berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Begitu. Sekarang saya ingin sampaikan. Tadi Pak Paulus Wita bilang gurunya tinggal berapa, kemudian harus mata pelajaran prodi gurunya, jurusannya tidak sesuai dengan apa yang diajar dan sebagainya. Tapi semangatnya luar biasa Pak. Kelemahan ini coba kita bahas bareng untuk menjadi kekuatan ya Pak ya. Kami pernah mendesain kurikulum, ini termasuk nanti untuk SMP Katolik Rosade 5, kemudian Santo Francisco Spineleng juga gini. Dan mungkin nanti yang kalau kondisi sekolahnya sama, tetapi ini butuh keberanian. Kita lihat. Jangan dilihat di ininya Pak, jangan dilihat alat-alat yang dipakai di konsep kurikulum ini. Internet
kemudian laptop, komputer itu hanya sebagai alat saja. Begitu. Kami pernah menggagas pengembang kurikulum di Semarang dengan kurikulum humanistik futuristik. Sekarang revolusi industri 4.0. Sebentar lagi, sebentar lagi masuk society 5.0. Seperti apa kita juga tidak tahu. Prinsip kurikulum ini adalah kepedulian terhadap individu dan masyarakat melalui keterhubungan dengan revolusi teknologi 4.0. Berliterasi teknologi dan humanis. Teman-teman LDP Pengembang Kurikulum Semarang, saya minta izin ini untuk saya sampaikan ke teman-teman di POP di sini. Contoh, ini contoh menggali visi dari core value, nilai-nilai yayasan dan juga dari Santo Pelindung dan sebagainya. Contohnya ini, menjadi pendidik anak Indonesia agar cerdas, berkarakter, peduli terhadap sesama dan lingkungan. Sekolah, visi yayasan ini, visi sekolah membentuk pejuang pemimpin pembaru dan penyelamat dunia yang cerdas, berkarakter benar, peduli terhadap sesama dan lingkungan. Tagline-nya heroic leadership. Tujuan dari ide kurikulum humanistik futuristik ini mempersiapkan individu pada masyarakat Indonesia era 5.0 dengan kepedulian dan kemudahan, masyarakat teknologis dan humanis. Kenapa visinya seperti itu? Landasannya adalah tentang ekologi dari Laudato Si yang kita ambil, kemudian teknologi, di sini ada humanity, dan 8 standar nasional pendidikan. Kemudian turun ke visi. Ini tidak saya edit sedikit pun. Nah, begini Pak, begini, ini kuncinya di sini. Untuk mencapai visi, visinya tadi apa? Visi sekolah ya, membentuk pejuang pemimpin pembaharu dan penyelamat dunia yang cerdas, berkarakter benar, peduli terhadap sesama dan lingkungan. Apa yang akan diajarkan, apa yang diajarkan kepada anak didik? Kami tidak membuat mata pelajaran seperti halnya yang ditentukan oleh pemerintah. Tetapi di sini mata pelajarannya humanity, teknologi, ekologi. Ada 6. Pak, teknologi di tempat kami nggak bisa. Saya tidak berbicara tentang internet, tentang ini. Tetapi saya memberi contoh. Terus nanti pelajarannya, oke, kita pelajaran nggak sesuai dengan K13 gimana Pak? Nanti di akhir akan saya jelaskan. Ini kita tentukan untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh sekolah, visi dari sekolah, dari yayasan YPKKM pasti baik. Tetapi apakah itu sudah tercapai? Nggak tahu Pak, capai atau tidak. Sekolahan kami juga sudah seperti ini dan sebagainya. Kemudian seni budaya, estetika, berkesenian dan keberadaban manusia, komunikasi bahasa. Ini yang bikin Mas Hendy tadi terharu, mau menangis dia, bahasa ada yang hilang. Berbagai bahasa sebagai alat komunikasi. Kebangsaan, bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Agama ada enggak? IPA ada enggak? IPS ada enggak? Terus matematika ada enggak? Terus apa lagi?
muatan lokal ada enggak? Ini tidak muncul di bekal untuk mencapai visi, tidak muncul. Terus bagaimana, Pak? Ini terakhir. Sebentar, saya akan tambahkan. Bentar, Bapak Ibu. Saya akan tambahkan. Mana ya tadi? Menghilang ya. Oh, ini. Aduh. Baik. Sekarang kita lihat. Mana ini? Mata pelajaran yang ada di kelas kita, bahasa Inggris, IPS, Mat, IPA, terus apa lagi Bapak Ibu? Dan lain-lain ya? Iya, seni budaya. Oke. PJOK, seni budaya. Oke. Ini ya. Saya akan ingatkan lagi humanity, teknologi, ekologi. Di sini ada humanity, ekologi, teknologi, kemudian seni budaya, bahasa, terus apalagi tadi? Kebangsaan. Nah, bagaimana mata pelajaran di kurikulum kita yang baru ini bisa masuk di sini? Misalkan humanity, ada kaitannya dengan agama. Di sini ada PKN juga ya? Ya. Ada kaitannya dengan PKN. Kemudian bahasa ini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya bisa ke sini. Kemudian teknologi IPA, IPS itu juga bisa, ekologi bisa masuk IPA, PJOK, kebangsaan bisa masuk ke PKN dan seterusnya. Tetapi kemudian konsep besarnya adalah ingat bahwa model pembelajaran yang ada di Luber ini berbasis Luber dan kurikulum Merdeka itu berbasis project. Gitu ya, berbasis project. Di sini ada project based learning, project based teaching, project based living. Tematik ini bisa digarap dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran. Misalkan kita hanya punya guru. Guru Pak Wita sekarang ada berapa, Pak? Paulus Wita. 6 orang. 6. Kalau tahun depan keluar 2 berarti tinggal 4 ya, Pak ya? Tinggal 4. Tinggal 4. Bapak akan kebingungan mencari
dua ini lagi. Pak, nggak usah bingung Pak, berani nggak? Sekarang kita konsep kurikulum sekolah Bapak dengan model seperti ini. Tematik, kemudian berbasis proyek, lakukan proyek-proyek terus dengan 4 orang guru. Jika memang guru ini kompeten dan bisa diandalkan, proyek yang kita tentukan adalah proyek-proyek yang nilainya bisa dimasukkan ke agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, matematika. Satu proyek langsung diambil nilainya untuk seni budaya misalkan, untuk matematika, untuk IPA, untuk IPS. Ini adalah contoh bagaimana kami mendesain sebuah kurikulum yang tidak mengikuti tatanan dari pemerintah. Tetapi nilai di sini, nilai untuk rapot itu harus muncul pelajarannya ini semua, ya kan Bapak Ibu? Ini. Yang kita ajarkan humanity, ekologi, teknologi, seni budaya, bahasa, kebangsaan ini. Tetapi nilai di rapot ini semua. Keluar di sini. Kira-kira salah nggak rapot kita di mata negara, di mata dinas? Tidak ada yang salah. Kita tidak merubah mata pelajaran ini. Tetapi mata pelajaran ini didapat dari apa yang kita berikan ke anak-anak ini semuanya. Dan ini butuh sebuah atau diperlukan sebuah konsep yang matang, konsep yang sangat matang. Saya akan kembali lagi di sini. Konsep yang sangat matang di dalam menyongsong perubahan ini, Pak. Aturan-aturan yang dari pemerintah jangan dilanggar. Rapotnya seperti itu, ikuti. Gitu. Kemudian kurikulumnya kita desain sendiri dan naskah berdasarkan dari naskah akademik. Berdasarkan dari naskah akademik yang nanti kita akan buat di FGD 1 ini tugasnya. Nanti Mas Hendy akan jelaskan bagaimana naskah akademik ini akan dibuat. Sekalian saya tampilkan sekalian saja ya Bu Lili tentang kenapa kita harus mendesain kurikulum atau mengembangkan kurikulum baru kita dan kenapa kita harus berani. Ini Pak, ini adalah naskah akademik dari sebentar. Saya akan lihat, saya akan cari ini di
Nanti akan saya bagikan ini. Tuh. Ini adalah naskah akademik dari Sekolah Penggerak. Perhatikan di Sekolah Penggerak, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Kita pembelajarannya juga berbasis proyek. Tidak hanya pembelajaran, tapi pengajaran juga. Terus ini, oke, kita masuk di sini, Pak. Bapak Ibu semuanya. Tolong diperhatikan. Ini, dengan mengacu kepada kerangka kurikulum tersebut, kerangkanya ada di atas ini. Setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasionalnya dan digunakan sehari-hari di kelas. Ya, kurikulum operasional itu dikembangkan oleh sekolah. Dengan demikian, kurikulum yang diimplementasikan di ruang kelas dan dipelajari oleh peserta didik sebenarnya adalah kurikulum operasional sekolah. Kurikulum operasional sekolah. Jelas, sekolah diminta membuat kurikulum operasionalnya. Kurikulum operasional yang digunakan di sekolah dikembangkan dari kerangka kurikulum nasional dengan mempertimbangkan konteks satuan pendidikan. Ini sudah ditegaskan, Pak, di sini. Dan di Undang-Undang Sisdiknas juga sudah dikatakan. Ini KTSP. Sekolah mengembangkan kurikulumnya masing-masing. Permasalahannya adalah selama ini tidak ada pengembang kurikulum yang memang benar-benar dari prodi kurikulum. Kita tidak salah di sini, ya. Ini sudah ada dasarnya. Visi misi satuan pendidikan, sumber daya yang tersedia, budaya lokal, dan sebagainya. Dan karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik termasuk budaya keluarga. Bagaimana pentingnya budaya. Budaya, kalau kita bilang budaya, kita harus berpikir bahwa itu adalah sistem berpikir kita, kemudian olah rasa, ucapan, tindakan yang akhirnya menghasilkan atau ada produk budaya seperti musik, tari, dan sebagainya, itu hasil dari sistem berpikir olah rasa, muncullah tari sebagai produk budaya. Kurikulum 2006, kurikulum 2003 menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum di satuan pendidikan masih banyak sekedar formalitas untuk memenuhi tuntutan administrasi yang berujung pada salah satu kriteria penilaian akreditasi sekolah. Salahnya di situ. Form KTSP dari pemerintah dibuat, setelah itu ditaruh di rak buku, lemari kepala sekolah, lemari tata usaha, tidak pernah dilihat lagi. Akibatnya dokumen kurikulum satuan pendidikan yang dihasilkan tidak benar-benar digunakan sebagai referensi perencanaan pembelajaran dan tidak benar-benar mencerminkan pembelajaran yang sebenarnya terjadi. Ini kementerian yang membuat ini, Pak. Bu, Frater. Di naskah akademik Sekolah Penggerak. Oke, setelah ditelaah lebih mendalam, pengembangan kurikulum satuan pendidikan ini lebih berfokus pada format dokumen yang harus diisi oleh sekolah. Format yang harus diisi. Tidak ada di situ guru atau sekolah diminta membuat naskah akademiknya, kemudian diturunkan sebagai dokumen kurikulum yang itu khas sekolah tersebut. Hanya mengisi form, dulu seperti itu. Tutup dokumen 1, sekarang. Tutup dokumen 1. Nanti saatnya dibuka, diambil yang esensi-esensi saja. Yang dinilai membebani guru terlalu berat.
maka terjadi penyeragaman dokumen kurikulum satuan pendidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang paling mendasar dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan, yaitu keleluasaan setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai keunikan masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Agar kurikulum operasional menjadi efektif di satuan pendidikan, pemerintah perlu mengurangi tuntutan penyeragaman kurikulum operasional. Tidak ada yang seragam, Pak, sekarang. Bu, Frater. Penilaian kualitas kurikulum operasional perlu merujuk pada kesesuaian antara kurikulum operasional dengan kriteria yang bersifat prinsip, bukan teknis. Naskah akademik dibuat bagaimana kita mengkonsep sekolahan kita, mengkonsep anak didik kita. Itu yang paling penting, bukan hanya teknis-teknisnya. Prinsip pengembangan kurikulum operasional termasuk berpusat pada peserta didik. Kontekstual, kurikulum menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Konteks sosial budaya, lingkungan. Kenapa di dalam Luber ini kita selalu ayo budaya yang mau ditanamkan apa, nilai-nilainya apa, dijadikan, cari keutamaannya, cari buat KD-nya, benamkan ke anak-anak. Luar biasa kan? Esensial, semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami. Tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalkan lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain. Tapi nanti di dalam kurikulum yang akan kita kembangkan, saya minta detail ya nanti ya. Ini di sini dulu. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Maka di dalam naskah akademik cantumkan sitasi atau footnote agar naskah kita berbasis data, agar saat ada pengawas datang kita bisa mengatakan bahwa ini ilmiah. Naskah akademik ini ilmiah berdasarkan hasil riset dari jurnal, dari buku, dari artikel, dari macam-macam. Kira-kira begitu. Maka saya paham bahwa kami berbicara, Mas Hendy selalu di tataran konsep yang kuat. Dan kalau sudah Mas Hendy bicara, saya selalu pusing yang harus mentransfer ke tataran teknis. Diskusi kami seperti itu, selalu seperti itu. Tidak ada kata saya bilang, wah itu enggak bisa. Enggak. Filosofi, filsafat,
budaya, spiritualitas, konsep yang disampaikan Mas Hendy itu semuanya berdasar, maka saya yang ada di teknis untuk mengkonsep kurikulumnya, kemudian pembelajarannya harus bisa, mau tidak mau. Dan ini dibutuhkan co-kurikuler di mana kami nongkrong bareng, diskusi dimanapun berada. 3 sekolah ini menghenyakkan saya di sore hari ini. Apakah kurikulum humanistik futuristik yang tadi saya tampilkan akan bisa ditarik ke Sekolah Katolik Rosade 5, Santo Mikael, Santo Fransiskus Pineleng? Kita akan membuat sekolah unggul. Sebentar, mari arti unggul KBBI. Saya tidak tahu artinya di KBBI unggul itu apa, mari kita lihat bersama-sama. Kita sering sekolah kita lebih unggul dari sekolah lain, unggul di mananya coba? Lebih. Ini unggul itu lebih tinggi, pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya daripada yang lain. Kalau sekolahan yang lain itu sudah ada retret, sudah ada doa angelus, itu baik ada di tempat kita, halal baik itu ada, iya. Tetapi keunggulan kita apa? Jangan kita bilang ini sekolah unggul, tetapi sama dengan sekolahan yang lain gitu. Mengungguli, melebihi yang lain. Sekolah kami sudah melakukan ini, Nah, yang kita lakukan juga sudah dilakukan oleh sekolahan lain kok, gitu. Kalau mau unggul, kita mau bikin sekolah unggul, ya sudah dikonsep ulang, diinstal ulang sekolahan Bapak atau 3 sekolah ini. Saya mohon maaf, Frater Hirman. Sekretaris yayasan ya Bu ya, Frater Hirman itu, Sekjen. Iya Pak Heri. Ya. Kemarin yang di Romo Karolus itu ada 1 sekolah mirip, sekolah Sangala, yang di daerah Sangala. Itu saya sampaikan karena di situ Romo Karolus menyampaikan itu banyak penghasil pastor, ada 30-an sudah di daerah Sangala itu. Saya terhenyak karena salah satu nilai dari Yayasan Keuskupan Agung Makassar itu adalah misioner. Kemudian saya munculkan di situ, kenapa tidak sekolahan ini, namanya sekolah apa ya? Mas Hendy masih ingat Mas, sekolahannya apa Mas? Saya sih nyatat, tapi harus saya namanya lihat. Sangala gitu aja. Sekolah Katolik Sangala, ya. Sekolah Katolik Sangala. Kenapa di SMP Katolik Sangala ini tidak, ini stop share aja lah. Tidak dibuat sebuah, saya menawarkan gimana kalau ini dibuat sebuah kurikulum misioner. Romo Karolus kemarin sempat berurai air mata. Kami juga ya. Dan sore hari ini saya terhenyak lagi dengan kondisi teman-teman yang ada di Pineleng, yang ada di
Sulawesi Utara. Harus ada perubahan yang radikal, yang kalau memang benar-benar tiga sekolah ini mempunyai SDM yang luar biasa seperti yang tadi disampaikan, ayo kita berubah, kita diskusi banyak. Pertanyaannya nanti kalau tidak sama dengan pemerintah bagaimana? Tidak samanya di mana? Rapotnya seperti itu, kemudian sekolah penggerak kurikulumnya juga sudah disondingkan oleh Mas Menteri untuk buat sendiri, kita merdeka, merdeka yang bertanggung jawab ya, merdeka yang bertanggung jawab. Kemudian satu lagi saya masih pengen teman-teman lihat, aduh, di dalam membuat kurikulum, pertanyaannya sebentar saya mau tanya. Teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru semuanya, waktu mengajar itu membayangkan enggak? Teman-teman kepala sekolah dan guru ini mendesain lagi membentuk anak-anak kita ini menjadi seperti apa? Sadar enggak? Seharusnya sadar, Pak. Harusnya sadar. Ya. Dan landasan kesadaran itu ada di sini. Kita tidak akan lepas dari apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini saya agak gemes soalnya. Maaf ya Bu ya. Saya mau membuka kita semuanya. Kita sudah terlena sekolahan yang sudah 50 tahun dulunya, hebat sekarang. Seperti ini. Harusnya sadar, dan ini harusnya setiap hari dilihat oleh para guru. Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Perhatikan, yang pertama di sini ditulis dimensi sikap. Ini habis bab 2, subjudul yang pertama adalah dimensi sikap. Yang ingin dicapai oleh negara adalah ini. Dan itu ada semuanya di sekolah Bapak Ibu semuanya. Yakin saya, yang seperti tadi disampaikan. Kemudian dimensi berikutnya baru dimensi pengetahuan. Artinya apa? Pendekatan sikap ini sudah disyaratkan oleh negara nomor 1. Dan di Luber ini ya, pendekatan sikap, karena kita mendekati dengan kurikulum berbasis budaya dan nilai. Sudah sangat benar tracknya. Pengetahuannya apa? Pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Metakognisi. Ini yang diminta. Budaya ada di sini. Nih. Seni ada. Ilmu pengetahuan teknologi. Terus kemudian di sini di penjelasannya faktual bagaimana, konseptual bagaimana. Baru kemudian dimensi keterampilan. Pembelajaran selalu ada 3 aspek itu, sikap, pengetahuan. Tetapi gini, di taksonomi Bloom itu kan kita selalu bilangnya kognitif, afektif, psikomotorik, gitu kan? Tetapi Luber dan juga pemerintah merubah menjadi dimensi afektif, kognitif, psikomotorik. Afektifnya terlebih dahulu. Keterampilannya apa? Kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan seterusnya. Jadi pegangan standar kompetensi lulusan ini dipegang untuk kemudian kita mendesain kurikulum kita. Mendokumenkan naskah akademik, kemudian dokumen kurikulum dari naskah akademik ini, dari ide-ide
besar kita, bagaimana kita membentuk anak-anak kita. Semoga bermanfaat. Dan jika memang ini menarik dan ini menjadi tantangan atau teman-teman tergerak dengan tantangan ini mau mengembangkan, ini bukan mengembangkan tapi mendesain kurikulum baru untuk sekolah Bapak Ibu, mari kita diskusi. Saya senang untuk bisa membantu, untuk bisa berpartisipasi, berdiskusi dengan semuanya. Tapi kalau geraknya cuman hanya menerima apa adanya, saya kira akan sulit untuk bisa cepat menjadi baik. Demikian Bu Lili Pingkan Kaunang, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Ya. Pasti bermanfaat, Pak. Walaupun tadi memang dikatakan ini sebuah tantangan, terpikirkan di kami bahwa inilah yang menantang. Ada tanggung jawab moral yang harus kami laksanakan sebagai ketua, kepala sekolah, dan yayasan tentunya. Baik, kita lanjutkan untuk... Ibu, sebelum lanjut, di sini ada Bu Derwarto, Ibu, yang mungkin dulu Bu Derwarto itu lulusan BK guru geografi. Iya. Mohon maaf tadi. Gimana? Saya barusan gabung, maaf saya telat tadi karena ada kegiatan yayasan yang lain. Ya, saya harus cerita apa kok Pak Endi nyebut saya? Gini Bu Der. Tadi kan ada kegelisahan Bu Der, terkait soal guru. Yang pertama kualitas guru dan kuantitas guru, jumlah dan semangat. Tadi dikatakan kalau yang semangat itu memang semangat, ya, tapi jumlahnya itu kurang. Maka untuk waktu-waktunya itu kan harus berhimpit-himpitan, lalu harus mengatur jadwal, lalu harus belajar banyak hal. Tadi Pak Heri sudah menawarkan salah satu solusi. Mungkin Bu Der bisa bercerita dinamika Pangudi Luhur yang maaf juga serupa Bu Der. Oh gitu. Dan pengalaman Bu Der tentang mendampingi sekolah-sekolah atau dulu bagaimana dari BK itu mengajar geografi. Seperti itu Bu Der. Terima kasih. Oh ya. Selamat sore. Ini Bapak Ibu Romo Pastor Bu Der Frater ya. Kenalkan saya Bu Derwarto dari Yayasan Pangudi Luhur. Mohon maaf saya agak telat karena dari kemarin saya ada kegiatan di kongregasi. Saya Bu Der. Terkait apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hendi, kami di Yayasan Pangudi Luhur itu juga punya banyak sekolah dengan berbagai macam ragam kondisi. Dari sekolah yang terkenal di ibu kota Jakarta, ibu kota provinsi, dan juga sekolah-sekolah yang ada di, bahasanya mungkin nggak enak ya, disampaikan di pedalaman atau di hulu, begitu ya. Soal terkait jumlah guru, tidak semua sekolah di tempat kami, Pangudi Luhur itu ideal. Kami punya sekolah SMA, walaupun ini bicaranya di hadapan guru, kepala sekolah dan guru SMP, kami punya SMA Pangudi Luhur Santo Lukas di sebuah kota kecil di sebelah barat kota Semarang. Ya, itu kota kecil. SMA, gurunya hanya ada 7. Satu guru matematika itu ngajar seni, ngajar paling tidak 3 mata pelajaran. Guru yang lain juga demikian. Tetapi ya karena itu tuntutan, guru-guru kami juga harus banyak belajar terkait hal itu. Tidak sangat ideal. Ya, tidak sangat ideal, tapi tuntutannya sama. Karena memang kelasnya sedikit. Kelas 10, 1 kelas, kelas 11 1 rombongan belajar, kelas 12 juga demikian. Itu ada di tengah kota di Pulau Jawa. Kondisinya seperti itu karena memang ada di pinggiran di sebuah kota yang satu-satunya sekolah Katolik SMA di sebuah kabupaten dan umat Katoliknya sangat sedikit.
Satu kabupaten itu hanya ada satu gereja Katolik dan umatnya hanya sekitar 1.000. Tapi itu karena daya juang kehadiran gereja, ya kami harus berjuang seperti itu semaksimal mungkin. Itu kondisi di kota. Kondisi sekolah kami yang di pedalaman ya sama, ya di pedalaman Kalimantan itu ya gurunya ngajar apa saja yang harus diajarkan dengan kondisi lingkungan sekitar yang ada. Anaknya juga banyak lulusan SMP ke SMA di kota, Ketapang, Kalimantan Barat, lalu kuliah ke Pulau Jawa juga oke-oke aja itu, bisa itu. Ya, memang gurunya mati-matian, apalagi PJJ seperti ini. Tadi kami 2 hari, 3 hari kemarin ketemu SMP di PL, diskusi, guru-guru kami sampai harus bermalam karena menjemput anak-anak yang jauh berkilo-kilometer di pedalaman, harus kelapa sawit dan macam-macam, harus menyeberangi sungai banjir dan macam-macam, itu juga diusahakan. Nah, saya juga punya pengalaman, saya itu guru bimbingan konseling, lulusan bimbingan konseling. Baru lulus oleh pimpinan gubernur provinsial, disuruh tugas di Jakarta, menjadi guru geografi, SMA lagi, bisa dibayangkan. Ya, sekolah baru, muridnya cukup banyak, waktu itu 4 rombongan belajar. Tapi itulah tahun pertama saya ngajar, lulus kuliah, lalu 1 tahun jadi guru, terus jadi kepala sekolah pertama di SMA itu di Bekasi, dan lulusan pertama ketika waktu itu ujian, saya tidak mengerti, di luar dugaan, lulusan kami itu yang IPA peringkat 8 di kota Bekasi, negeri dan swasta, yang jurusan IPS peringkat 6, negeri dan swasta di kota Bekasi. Itu di luar dugaan, dan sampai hari ini kalau ukurannya itu adalah nilai peringkat, ya lulusan pertama kami terbaik sampai hari ini di SMA Panguduluhur Bekasi itu, dan sekarang muridnya banyak sekali, paralelnya sudah 6 sekarang. Itu saya jam 1 dini hari setengah 12 guru baru, mata pelajaran baru belajar mati-matian, menang hafal lebih dulu. Waktu itu tahun 2000-an. Saya pertama kali jadi guru SMA, sebelumnya saya guru SD. Itu kalau soal cerita suka duka sama Bu, kondisi yayasan. Tidak semua sekolah kami Pangudulur berada di lokasi yang strategis dengan kondisi lingkungan yang serba mendukung, tidak. Tapi kami ya mengedepankan semangat guru-gurunya itu, karena modalnya di situ. Ya, kami hanya punya modal guru-guru, lebih-lebih yang di pedalaman itu. Saya juga nggak ngerti mengapa guru-guru kami juga semangatnya luar biasa, militansi untuk mendampingi anak-anak luar biasa. Itu saya juga tidak mengerti. Itu sharing saya, Mas Hendi. Nggak tahu nyambung atau tidak, tiba-tiba saya baru mau mendengar, melihat, disuruh sharing. Terima kasih. Nyambung, sangat nyambung, Buder, dengan dinamika kita ya, Bu Lili ya. Tadi Pak Heri juga sudah menjelaskan bagaimana satu guru itu juga bisa mengampu berbagai macam pelajaran. Yang penting tadi, kurangi waktu tidur. Seperti Buder Warto tadi, mengurangi waktu tidur untuk belajar lebih dahulu, sehari lebih unggul daripada murid-muridnya. Begitu saja, Bu Lili, waktu dan tempat kami kembalikan pada Ibu Moderator. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Hendi, Bruder Warto. Baik, kita lanjutkan ke sekolah Sekolah Hati Kudus. Sekolah Hati Kudus ingin men-sharingkan tentang keunggulan sekolah mereka dan mungkin juga core value yang sudah mereka peroleh. Bu Serafin. Bu, masih mute, Bu. Suaranya belum terdengar. Ya, di-unmute, Bu. Ya, baik, sudah Bu. Disilakan Bu Serafin untuk sharing tentang sekolah Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan. Salam sehat, salam sejahtera, dan selamat sore kita semua.
para narasumber yang sangat kami hormati dan banggakan. Pak Hendi, Pak Heri, Warto, juga Bu Ina dan Dato' kita yang hebat, Ibu Lili. Terima kasih. Baiklah, ini dari SMP Kudus akan men-sharingkan keberadaan sekolah kami. Pertama, saya akan menyampaikan bahwa sekolah kami ini kurang jelas ya, Bu. Pak Jimmy Mukoago mungkin bisa dilihat. Mungkin Ibu Serafin juga dicabut aja earphone-nya, Ibu. Tadi yang waktu memimpin doa itu sudah bagus. Ketika Ibu memimpin doa mungkin ada cek yang agak longgar itu. Dicabut aja ceknya, Ibu, pakai langsung lewat HP. Baik, bisa didengar. Oke, ya, udah. Baik. Baik. Sebelum saya akan perkenalkan dulu sekolah kami ini SMP Hati Kudus berlokasi di Kelurahan Karombasan, tepatnya di Paroki Hati Kudus Yesus Karombasan. Sehingga mungkin karena parokinya berlabel Hati Kudus Yesus, maka mungkin dari situlah asal mula nama sekolah. Pelindung kami Hati Kudus. Jadi nama sekolah kami SMP Katolik Hati Kudus. Nah, kalau parokinya Paroki Hati Kudus Yesus. Mungkin sejarah bernama sekolah karena kebetulan di paroki kami ini ada SD-nya, sehingga mendirikan sekolah untuk menampung jemaat yang ada di sekolah dasar SD Katolik Santo Tarsius. Nah, sekolah kami ini berdiri, izin operasionalnya baru ada tahun 1997. Depannya Juni. Dan sekolah ini juga Bu Serafin, mohon maaf, Bu Serafin, boleh tidak dipakai headsetnya atau mikrofonnya, sepertinya sangat mengganggu, ada suara dengungan. Halo. Halo. Ya, coba bicara langsung aja, Bu. Bisa langsung ke handphonenya. Oke. Nggak usah pakai headset, Bu. Jadi sekali lagi sekolah kami baru mulai beroperasi tahun 1987. Tepatnya 20 Juli. Dan saat ini kondisi sekolah sekarang walaupun pada bulan Januari kemarin baru dilanda banjir, 3 ruang bobol. 3 ruang, tetapi syukur pada Allah, yayasan sudah membangun itu, dan 1-2 hari ke depan akan diresmikan penggunaannya 2 rumah. Nah, memang lokasi ini memang agak juga alis, tidak terlalu luas. Saat ini memiliki 8 rombel, 8 siswa 208.
208 yang memang agak dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Kebetulan tahun kemarin kita melepas siswa kelasnya itu 389 siswa. Dan yang masuk untuk kelas 7 yang baru itu hanya sekitar 58. Mungkin karena pandemi juga. Jadi kondisi sekarang itu memiliki 208 siswa dengan 8 rombongan. Nah, siswa waktu terjadi banjir yang membuat 3 ruang bobol itu dalam situasi pandemi. Jadi tidak mempengaruhi juga untuk proses belajar mengajar yang saat ini sementara melaksanakan PTM terbatas. Nah, saat ini kondisi sekolah kami memang kata termasuk strategis karena terletak di depan jalan utama. Terletak jalan utama, walaupun memang dikelilingi oleh beberapa sekolah. Sekitaran 500 meter SMP Negeri 4, kemudian sekitar 600 meter ada SMP Kristen Saitun, SMP Kristen Shalom, ada juga SMP Advent. Jadi ada banyak sekolah, tetapi syukur pada Allah sekolah kita ini ya boleh dikata masih diminati dan memang arus murid kami itu lebih banyak dari pinggiran Manado, Winangun, dan ada juga yang dari luar Manado, Pineleng, Warembungan, Kali, dan Lota, dan sebagian yang ada di bagian Karombasan. Nah, kondisi keadaan siswa kami dilihat dari kondisi ekonomi, pekerjaan orang tua itu ya rata-rata ekonomi menengah ke bawah. Ada tukang, sopir, kemudian juga ya 1-2 yang pegawai. Dan memang termasuk juga strategis karena bisa menyangkut juga keamanan. Hanya memang yang perlu diwaspadai saat anak-anak tiba atau pulang sekolah karena memang pas di bibir trotoar di jalan memang. Jadi hati-hati untuk memperhatikan anak-anak yang tiba dan akan keluar. Dan untuk saat ini sekolah kami menjabarkan visi misi berdasarkan apa yang ada di Renstra Yayasan. Misi sekolah kami membentuk manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, sesuai teladan hati kudus Yesus. Dan visinya menyiapkan peserta didik yang beriman, berlandaskan kasih dalam tutur kata dan tindakan, memiliki kecerdasan emosional, sosial, dan intelektual, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesama. Itulah visi misi kami. Sekolah kami memang kalau dilihat dari pelindung sungguh sangat kompleks. Kalau pelindung orang kudus, semua meneladani Yesus, hati kudus Yesus. Jadi sungguh memang menjadi beban dan tanggung jawab yang luar biasa ketika kita memiliki pelindung hati kudus Yesus. Berarti yang pertama kita harus menjaga kekudusan yang ada di dalam sekolah itu, termasuk proses yang ada di dalam. Oleh sebab itu dari visi dan misi yang ada, kita membagi dalam 3 bagian, disederhanakan dalam 3 bagian. Yang pertama menyangkut iman, kedua keutamaan, dan ketiga pengetahuan. Nah, budaya-budaya yang kita munculkan di sekolah kami berdasarkan 3 bagian ini: iman, keutamaan atau keutamaan hidup, dan pengetahuan. Nah, iman dalam prakteknya kita membudayakan siswa untuk setiap hari, entah ada pelajaran agama atau tidak, entah dia agama Katolik atau non-Katolik, tetap di tasnya itu, ataupun sudah ditinggalkan di sekolah,
satu kitab suci. Karena setiap pagi kita awali dengan ibadah dan diawali juga dengan waktu membaca sabda Tuhan, semua wajib membaca. Entah itu Katolik atau bukan Katolik, karena kebetulan juga siswa kami itu ya 60% itu bukan Katolik. Dominan bukan Katolik. Tetapi kita mencoba untuk tetap mempertahankan ciri khas kekatolikan yang ada. Dan yang anehnya ketika memimpin ibadah, justru yang non-Katolik itu yang lebih suka tampil. Memang kalau kita lihat itu pengkaderan di non-Katolik itu remaja-remaja lumayan juga untuk dilatih memimpin. Dan itu juga mereka juga bawa sampai di sekolah. Biarpun bukan Katolik, tetapi mereka tampil dengan membawakan tata cara Katolik. Tanda salib seperti biasa, lagu Katolik. Nah itu, jadi itu budaya untuk menanamkan iman lewat pendalaman kitab suci. Jadi mereka harus membawa kitab suci. Ada yang kasih tinggal di sekolah Senin sampai Jumat waktu belum pandemi. Dan nanti hari Jumat dibawa pula untuk dipakai ke gereja lagi. Dan Senin bawa lagi. Kemudian dalam prakteknya juga kita melaksanakan devosi ketika bulan Rosario. Baik bulan Mei maupun bulan Oktober. Dan juga tetap memberikan derma atau kolekte. Baik juga yang Katolik ataupun yang bukan. Juga memberi aksi puasa pembangunan. Kemudian melibatkan peserta didik dalam pelaksanaan misa, penyelenggara misa di paroki ketika dijadwalkan. Dan ada juga kegiatan misa Jumat pertama yang setiap Jumat dilaksanakan di paroki. Kemudian juga dalam ibadah setiap pagi itu kalau ada siswa yang berulang tahun atau siswa yang sakit, itu kita bawa di dalam doa pagi, di dalam doa permohonan, di doa. Dan itu setiap sebelum ibadah sudah dicek dan sudah sampaikan siswa atau guru yang berhari ulang tahun atau dan dibawa di dalam doa. Nah itu kemudian juga ada yang kita kalau bulan Rosario justru juga yang memimpin Rosario itu juga bukan dari Katolik. Dan ada juga yang suka menggunakan Rosario tetapi dengan catatan kita harus panggil. Kita harus panggil, harus diingatkan bahwa itu bukan sekedar hiasan. Karena ya paling tidak ikut-ikutan. Nah itu berbicara bagaimana cara membudayakan dalam hal iman kepada siswa berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang kita tanamkan. Kemudian menyangkut keutamaan hidup. Nah keutamaan hidup yang kita kembangkan itu berdasarkan apa yang menjadi idola dalam visi kita. Karena hati bahwa di hati itu bersumber segala yang positif ataupun negatif. Sehingga dari awal kita belajar menanamkan kepada siswa hal-hal positif yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Dan kita praktekkan dalam hal-hal mana ketika kehidupan siswa-siswa itu berada di sekolah ataupun di rumah. Nah, seperti misalnya kasih. Kita tetap mengupayakan bahwa menanamkan sikap bahwa kita di dalam itu sebagai satu keluarga sehingga tidak diperkenankan untuk ada ya macam bully atau macam perkelahian dan sebagainya. Kalaupun ada kesalahan harus diselesaikan itu juga karena kita juga mengutamakan pengampunan sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Yesus. Kemudian juga keadilan, rela berkorban. Seperti tadi
bagaimana siswa itu ketika misalnya waktu pagi membuat kebersihan, siswa yang bertugas belum ada. Kita diajarkan walaupun dengan bercanda, kalau dia sakit berarti tidak akan sapu ini kelas. Nah, itu anak-anak mulai terbiasa. Kalau ada, mereka sudah mulai melakukan kebersihan. Namanya juga biasanya kadang-kala ada yang macet atau seperti apa, sehingga membuat anak-anak itu terlambat, walaupun memang dianjurkan untuk tidak terlambat, karena kebetulan di sekolah kami punya dua gerbang. Kalau terlambat, masuk gerbang pertama dan tinggal dulu di batas antara gerbang pertama dan gerbang kedua. Nanti sesudah ibadah, baru gerbang kedua masuk, dibuka. Baru nanti dilayani lagi, menanyakan hal kenapa sampai terlambat dan sebagainya. Kemudian, bijaksana. Nah, bijaksana tentunya bukan juga hanya diminta dari siswa, tapi juga dari guru. Dalam hal bagaimana kita bertindak terhadap siswa, amat terlebih hal-hal yang mungkin dianggap merupakan pelanggaran, maka kita guru diharuskan untuk bertindak bijaksana tanpa merugikan atau mengabaikan hak siswa. Kemudian disiplin dan peduli. Nah, peduli itu biasanya kalau ada teman yang sakit atau duka, kita juga berbagi. Paling tidak karena ada juga siswa-siswa yang dari jauh, kita mengutus kelasnya, didampingi wali kelasnya, ataupun seberapa yang bisa, karena memang banyak juga siswa yang dari luar Manado. Nah, itu kalau keutamaan hidup. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan tentunya kita konsekuen dengan apa yang sudah kita atur dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi KBM itu harus tepat waktu, jangan sampai kelas itu ada yang kosong, jangan sampai anak-anak tidak mendapat pembelajaran. Juga tentunya memang kalau berbicara prestasi yang ya mungkin sebuah ada, tapi yang sampai saat ini mungkin yang membuat sekolah kami bertahan dengan jumlah siswa yang cukup lumayan, itu karena kita tetap memprioritaskan kedisiplinan, sehingga walaupun jauh-jauh siswanya itu, mereka masih mempercayakan anak mereka itu untuk bersekolah di sekolah kami. Nah, sampai itu juga memang dalam hal budaya juga gotong royong sudah diatur, misalnya kebersihan sudah dibagi berdasarkan rombel, hari ini rombel mana, hari ini rombel mana, didampingi wali kelas mana. Jadi itu mereka lakukan setiap pagi berkelompok dan sudah dibagi. Yang ini di bagian sini, yang ini bagian sini, sehingga semua bagian itu terjangkau. Dan dibiasakan juga untuk budaya antri. Karena kebetulan di sekolah kami kantinnya itu cuma ada satu, TK, SD, SMP. Cuman untungnya istirahatnya waktu yang berbeda, sehingga sedikit mudah mengatur, karena SMP itu istirahatnya jamnya sendiri. Nah, kemudian berkaitan juga dengan pengetahuan. Guru itu dianjurkan untuk menjadi panutan, menjadi teladan. Sehingga ketika kita mengingatkan anak untuk disiplin, tidak terlambat, maka guru itu juga yang harus menunjukkan kesadaran bahwa dia tidak terlambat. Dan itu yang berlangsung karena kebetulan juga kita menggunakan disiplin. Jadi tepat waktu jam 7 datang, jam 3 sampai saat ini, sampai pandemi seperti itu. Dan guru juga dianjurkan untuk dalam proses pembelajaran
dan evaluasi itu harus berkelanjutan. Jadi tetap terus-menerus mengikuti perkembangan anak sehingga betul-betul data yang didapat itu data-data yang selalu baru. Dan bagi siswa tentunya dalam pembelajaran juga diingatkan supaya mereka tidak membiasakan diri untuk menunda tugas. Karena kalau menunda tugas tentunya akan menumpuk dan akhirnya tidak terbuat semua. Dan diajarkan juga bagi siswa yang mampu, yang lebih, untuk ketika dia bisa menjadi tutor sejawat untuk temannya. Dan mungkin itulah budaya secara garis besar yang ada di sekolah kami. Dan saat ini sekolah kami dalam keadaan, ya boleh dikata, banyak alat-alat keterampilan yang hanyut, karena ruang keterampilan juga, ruang UKS, dan ruang yang ada alat musik hanyut semua. Jadi ini untuk hal-hal teknis keterampilan itu akan mulai dari nol, karena sudah terbawa banjir. Siapa tahu mungkin ada bantuan alat musik dari sekolah yang ada di YPR yang sudah terpakai, mungkin boleh kirim kemari. Kusedu. Oke, mungkin itu sharing kami, dan terima kasih dikembalikan ke Ibu Lili. Terima kasih banyak Ibu Serafin. Udah banyak menyampaikan hal-hal yang ada di sekolahnya. Sebelum kita lanjut ke sekolah berikutnya, kami ingin mengingatkan kembali Jimmy. Maaf, ada gangguan. Ya. Oke, Kami ingin terima kasih. mengingatkan Terima kasih. kembali inti yang harus disampaikan, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi narasi yang disampaikan langsung pada core value yang diharapkan berada di sekolah, sudah dibicarakan dengan teman-teman guru di sekolah, baru budaya sekolah, sehingga kita bisa langsung fokus kepada tujuan FGD ini dilaksanakan pada hari ini. Jadi saya mengingatkan kembali batasan waktu yang diberikan, sehingga narasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu terbatas pada seperti tadi core value dan budaya yang ada di sekolah Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada sekolah SMP Santo Domenico Savio. Domenico Savio. Oke, terima kasih banyak. Ya, disilakan Selamat Pak sore. Anso. Selamat sore, Selamat Pak. sore, Pastor, Bruder, Pak Heri, Pak Hendy, Ibu Rina, Bu Agnes, dan moderator kita yang luar biasa, Ibu Lili, serta rekan-rekan kepala sekolah yang ada saat ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya lihat Pak Hendy tertawa karena mungkin nama yang sama, Santo Domenico. Pak Hendy yang lebih banyak tahu ini. Oke, kita lanjut. Untuk SMP Katolik Santo Domenico Savio beralamatkan Kelurahan Bumi Beringin, tepatnya di tengah-tengah kota Manado, dan diapit oleh Pomal dan SD Katolik 14. Jadi lingkungannya aman, karena di belakangnya asrama tentara, di depannya POM Angkatan Laut, di sampingnya ada gereja Ebenezer. Jadi saya kira sangat aman. Terus untuk
SMP Santurun Nikosavio ini sebenarnya kita harus bertanya lebih dalam kepada Bapak Hendy, karena mungkin Bapak Hendy punya sekolah sama nama. Bagaimana Pak Hendy? Seorang remaja yang semangatnya luar biasa, imannya memang juga sangat luar biasa, dengan keramahan serta hidupnya saleh, sehingga dia boleh diberikan gelar santu. Kira-kira hanya sekilas, karena diinstruksi oleh Ibu Lili, maka kita cepat-cepat. Oke, untuk keadaan sekolah, guru berjumlah 11 orang dengan kepala sekolah. Tenaga kependidikan 1. Dan pada tahun ini sampai bulan Februari tahun depan itu akan keluar 3 guru. Jadi guru bahasa Inggris, seni budaya, PKN, dan agama itu. Jadi dia rangkap PKN dan agama. Jadi ada 3 guru keluar. Jumlah siswa memang untuk pandemi ini memang merosot sekali, sehingga menimbulkan kekecewaan, ya memang galau, karena jumlah siswa itu menambah income untuk pembayaran honor bagi guru yang ada. Sehingga mungkin permasalahan ini sama dengan Bapak Witak yang saya sudah seringkan kepada beliau, tapi dia memberikan satu sugesti, semangat, tetap semangat. Walaupun memang dalam pikiran kegalauan sangat tinggi, tapi dia katakan semangat. Ya oke. Jumlah siswa hanya 87 orang, 87 siswa. Dan yang Katolik 39%. 61% itu Protestan. Untuk kegiatan di SMP Katolik Santurun Nikosavio, kita mengenal dengan budaya atau kultur di dalamnya, yaitu pertama gerakan literasi, di mana ada wakil kepala sekolah yang ikut penataran waktu itu, sehingga ada 15 menit diberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca buku non akademik. Kira-kira begitu. Karena gerakan ini menumbuhkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah atau GLS, agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Program ini tentunya selaras dengan peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya, yaitu Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu jadi program ini, kegiatan 15 menit ini membaca buku, selalu setiap hari itu dilaksanakan sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu dilaksanakan, tetapi dengan adanya pandemi hampir 2 tahun ini, tentunya sekolah tidak melaksanakan. Nah, ini satu program dari kita untuk tentunya memuat di dalam KTSP. Jadi program ini seharusnya mendapat perhatian dari semua pihak sekolah.
untuk penanaman karakter sehingga bisa berjalan dengan baik. Sekolah mengupayakan perpustakaan sehingga para siswa dapat memanfaatkan untuk membaca. Jadi 2018 kita sudah ada perpustakaan yang disumbangkan melalui DAK Kota Manado, sehingga itu merupakan sarana yang baik, yang bagus untuk anak-anak kita ini. Tentu akan sulit bagi anak untuk memiliki kesempatan membaca buku non pelajaran di luar sekolah, sehingga sekolah memikirkan untuk menyediakan waktu kepada mereka. Kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ada 5 budaya yang diambil oleh sekolah untuk diterapkan di sekolah kita. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Sekolah perlu memfasilitasi terselenggaranya proses penumbuh kembangan minat dan bakat itu. Dengan kegiatan tersebut, seorang peserta didik akan terbiasa dengan berbagai macam kegiatan positif, baik menyangkut kegiatan fisik maupun mental. Kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dikembangkan seperti pramuka, olahraga, dan akan dipikirkan itu tambah dengan kesenian, karena murid hanya sedikit dan tentunya dalam kegiatan tersebut memerlukan dana, sehingga ini ya kita pikirkan. Tentunya dengan tempaan mental dan fisik yang kontinu di lingkungan organisasi ekstrakurikuler, kelak seorang anak akan terbiasa dengan aktivitas yang memerlukan pemikiran dan tenaga lebih. Mereka tidak akan manja, bermalas-malasan, dan anarkis, tetapi mereka akan terbiasa aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Ketiga, menetapkan kegiatan pembiasaan pada awal dan akhir kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini bertujuan untuk kebiasaan harian yang bersifat rutin. Bentuknya tidak terlalu berat, hanya memerlukan konsistensi. Karena rutin biasanya cenderung disepelekan. Oleh sebab itu, guru selaku penanggung jawab kegiatan ini memegang peranan penting dalam menjaga keterlaksanaan program ini. Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain mengikuti upacara bendera, apel setiap pagi. Jadi ada apel itu, habis apel itu, dalam apel itu akan dilaksanakan ibadah. Ibadah dengan membaca dan doa pagi, membaca dan renungan kitab suci, serta doa Santo Dominico. Setelah itu ada lain-lain, kita tutup dan kita menyanyikan lagu Mas Santo Dominico. Jadi mungkin Pak Hendy boleh putih itu Mas Santo Dominico. Cuma di Manado ada, Pak Hendy. Dan setelah itu, dalam apel itu selesai menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan semangat berbangsa dan bernegara kepada anak didik dan kepada guru juga semua, serta menyanyikan lagu daerah. Itu yang diterapkan di dalam kegiatan setiap pagi.
Tentu hanya di dalam kelas, bukan hanya di ruangan, tapi bukan hanya di luar, tapi di dalam kelas juga diterapkan. Setelah masuk, maka anak-anak menyiapkan diri untuk menerima pelajaran. Setelah guru masuk, mereka berdiri berdoa hanya dengan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan memberikan salam kepada guru, yaitu penerapan kebiasaan budaya kepada anak didik. Dengan terlaksananya kebiasaan rutin seperti ini, kita kira peserta didik akan banyak menerima manfaat ini. Mulai dari kemampuan menyanyikan lagu nasional, lagu daerah, dan memperdalam iman dan takwa di dalam diri mereka, serta membentuk sikap mental yang baik dalam kegiatan yang sudah kita laksanakan itu. Keempat, membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan. Kalau poin-poin sebelumnya menjelaskan tentang perilaku yang bersifat rutin, maka pada poin ini menjelaskan tentang perilaku yang bersifat spontan. Hal yang penting, mengingat karakter itu akan terlihat pada spontanitas perilakunya. Belumlah menjadi karakter yang sesungguhnya jika perilaku bagaimana Angelus untuk Kota Manado. Ya, boleh Angelus. Marilah kita berdoa dulu Ibu. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan Penentara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Mulai dari tadi menetapkan kegiatan pembiasaan pada awal dan akhir kegiatan belajar mengajar itu, jadi paling pokok di situ peserta didik akan memperoleh banyak manfaat, mulai dari kemampuan menyanyi lagu nasional, lagu daerah, sikap mental yang baik dalam bentuk refleksi dan doa, serta kedekatan emosional melalui kegiatan berjabat tangan. Kali lalu sebelum pandemi kami
Setiap anak itu berjabat tangan dengan guru kalau setibanya di sekolah. Begitu lagi pulang. Tapi karena masih pandemi, maka itu ditiadakan. Itu nanti diterapkan setelah situasi dan kondisi yang sudah bisa terlaksana itu. Keempat, bersifat perilaku baik yang bersifat spontan. Jadi artinya di sini dia dapat ditunjukkan pada saat dia terjadi kecelakaan atau dia terjatuh, sehingga di situ akan dilihat kita dengar apa yang diperbuat dan diucapkannya, apakah dalam nilai positif atau negatif. Kalau negatif berarti belum masuk apa yang diinginkan. Kalau diucapkannya positif berarti karakternya sudah terbentuk. Jadi kalau dia masih mengatakan kata-kata yang tidak baik berarti masih negatif. Yang kata-kata negatif itu belum tertanam itu sifat karakter yang baik di dalam diri setiap siswa ini. Jadi semua ini tidak bisa berlangsung dengan tiba-tiba. Perlu ada keteladanan dari semua pihak. Yang terutama adalah guru itu sendiri. Disinilah keteladanan pendidik yang diperlukan. Jangan sampai ada perilaku buruk yang ditampilkan oleh guru di depan peserta didik, seperti merokok, berdebat, dan berkelahi. Itu hal yang tidak baik untuk dipertontonkan kepada para siswa. Sehingga peran penting pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah itu sangat penting, sangat utama. Maaf Pak Anso, ya. Boleh langsung ke poinnya saja Pak? Ya, kelima sekarang, kelima ya. Terima kasih Pak. Terakhir. Kelima, menetapkan tata tertib sekolah. Tata tertib menjadi benteng pembatas antara yang boleh dan tidak boleh. Semua organisasi tentu memiliki tata tertib, termasuk sekolah kita. Jadi kita membuat tata tertib yang baik, yang terbaik untuk dilaksanakan oleh peserta didik. Dari semua budaya, 5 budaya yang diterapkan sekolah ini, perlu adanya itikat baik yang kuat dari pemangku kepentingan untuk menjalankannya. Itu kami semua. Tanpa itu semua, kebiasaan positif akan berlangsung sesaat dan aturan hanya tinggal aturan, tidak akan sampai kepada tujuan yang diharapkan, yaitu pembentukan karakter. Selain itu, perlu adanya komunikasi yang baik antar unsur pendidikan, yaitu pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Sebenarnya masih ada lain, kalau meratus so lempar handuk kita so menyerah. Bagaimana moderator lanjut? Mohon maaf Pak Anso. Ya. Maaf karena kita dibatasi oleh waktu, tinggal kurang lebih setengah 1 jam lagi. Kita masih ada memberikan kesempatan nanti pada narasumber yang akan memberikan pencerahan arah kemana kita akan membicarakan. Jadi intinya ada 5 budaya sih yang kita terapkan di SMP Katolik Santo Domenico Savio. Sini ada DP Mars dan DP Doa Santo Domenico. Mungkin Pak Endi boleh nyanyi sekarang. Oke, iya. Baik. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya.
Baik, kita lanjutkan ke sekolah SMP Katolik Santa Bernadette Kembes. Oke. Namun Selamat kami sore menjelang malam. Selamat malam Pak, tapi sebelumnya kami ingin mengingatkan kembali, kita langsung ke core value, karena kita bersama, kita semua sudah mengikuti diklat kepala sekolah, diklat instruktur, sehingga berdasarkan diklat tersebut kita membuat pendalaman materi diklat di hari ini. Jadi kita mengungkapkan semua core value yang sudah kita bicarakan bersama dengan teman-teman guru di sekolah kita. Jadi itu Pak Jimmy, saya hanya mengingatkan kembali dengan batasan narasi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Silakan Pak Jimmy. Langsung saja, ya. Oke, saya akan memberikan gambaran menyangkut keadaan SMP Katolik Santa Bernadette Kembes yang ada di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama, keadaan guru. Di sekolah kami ada 5 PNS, 3 non-PNS, dengan total guru ada 8. Kemudian keadaan siswa, 3 tahun terakhir ini, tahun pelajaran 2019-2020 ada 108 siswa, kemudian tahun pelajaran 2020-2021 103, dan tahun pelajaran 2021-2022 ini ada 81 siswa. Memang kelihatannya ini ada penurunan, tapi memang begitulah situasi yang ada saat ini. Jadi di SMP Katolik Santa Bernadette Kembes ada 3 rombongan belajar. Yang kedua, visi dan misi sekolah. Visi unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik berdasarkan IMTAK dan IPTEK, serta berwawasan lingkungan. Serta misi mewujudkan disiplin dalam kerja, pelayanan prima, serta meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Berikut yang ketiga, potensi atau keunggulan sekolah. Sudah dengar dari sharing dari teman-teman kepala sekolah, Ibu Terok tadi, Bapak Anso, ciri khas daripada sekolah Katolik itu seperti yang sudah disampaikan. Namun saya akan tambahkan ada beberapa hal di sini, beberapa poin. Yang pertama yaitu menyangkut sarana dan prasarana sekolah yang ada di SMP Katolik Santa Bernadette Kembes saat ini sudah cukup memadai. Dibuktikan dengan baru-baru ini memang ada rehab atau bantuan 2 ruang belajar, ada rehab. Kemudian pada bulan Oktober yang lalu mendapat bantuan media pembelajaran berupa ada 15 unit Chromebook dan 1 unit LCD dari Kementerian Pendidikan. Ini tentunya menjadi aset daripada SMP Katolik Santa Bernadette Kembes. Sehingga pada bulan yang lalu pelaksanaan ANBK pada bulan Oktober berjalan dengan lancar. Berikut yang kedua, SMP Katolik Santa Bernadette Kembes terletak di ibu kota kecamatan. Ini tentunya merupakan salah satu juga hal yang positif dalam kaitannya dengan keberadaan sekolah. Yang ketiga, sekolah SMP Katolik Santa Bernadette Kembes ini menjadi sekolah pilihan. Dibuktikan dengan dari golongan lain belajar di SMP Katolik Santa Bernadette Kembes. Yang totalnya ada 81 siswa sekarang, 12 siswa yang non-Katolik. Seperti itu. Dan yang keempat, salah satu keunggulan di SMP Katolik Santa Bernadette Kembes yaitu menyangkut disiplin. Contoh, jika ada siswa yang terlambat, mereka tentunya langsung ke tiang bendera dan berlutut. Tanpa tentunya dituntun oleh guru piket tentunya. Kemudian selanjutnya peningkatan iman dan takwa. Setiap hari sebelum belajar ada ibadah pagi, pelaksanaan doa Angelus secara bersama-sama di jam 12 siang, kemudian ada pelaksanaan juga misa sekolah di setiap bulan berjalan, kemudian ada pelaksanaan bulan Kitab Suci Nasional di setiap bulan September, dan ada dilaksanakan lomba-lomba antar kelas, yaitu ada cerdas cermat Alkitab CCA, ada pendarasan Mazmur, ada juga kegiatan berbacu dalam puji syukur. Itu yang barangkali kami boleh sampaikan dalam memberikan gambaran keberadaan daripada SMP Katolik Santa Bernadette Kembes. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Jimmy.